Penggolongannya itu gangguan erotik, gangguan somal otopom, gangguan berkaitan dengan stres itu dikelompokkan jadi satu kelompok besar. Campuran dari gejala-gejala itu biasanya ada sering ditemukan gejala depresi sama ansietas. Memang depresi itu gejalanya tumpang tindih dengan ansietas. Nah sebenarnya kan kecemasan itu emosinya normal kalau dalam keadaan terancam atau stres. Kalau adaptasinya bagus, itu dinamakan eustress. Tapi kalau kurang bagus, jadinya distress atau ketidaknyamanan. Dikatakan patologis atau gangguan cemas itu jika berlebihan dan tidak dapat dikendalikan, tidak memerlukan rangsangan luar yang spesifik, misalnya lagi ngelamun tiba-tiba cemas, dan terwujud dengan berbagai macam gejala fisik dan afektif serta perubahan perilaku dan gangguan kognisi, misal sering sakit lambung, nyeri badan, kemudian jadinya gelisah, mondar-mandir, susah fokus karena kecemasannya itu yang berlebihan. Ini gejalanya, yang sebelah kiri itu yang depresi, yang sebelah kanan itu gangguan cemas ya. Sama-sama ada gangguan tidur, terus gangguan konsentrasi, kemudian mudah lelah. Kalau di depresi itu ada motoriknya, bisa ada penurunan motoriknya ya, jadi banyak diam. Kalau cemas itu arousal, jadi dia lebih waspada. Kalau cemas biasanya ada gangguan paniknya. Ada rasa perilaku menghindar dari hal yang membuat cemas itu. Misal cemas mau ujian, jadi menghindar gak masuk ujian, gak ikut ujian. Kemudian cemas ini juga ada kompulsi, pikiran berulang. Lalu ada ketegangan otot, irritability, ini mudah marah. Yang gejala utamanya itu ada cemas sama ada khawatir. Kalau depresi bedanya ada rasa bersalah, tidak berharga. Kemudian ada gangguan selera makan atau nafsu makan, bisa dia semakin banyak atau berkurang. Kemudian kadang ada ide bunuh diri.
beberapa bedanya, tetapi ada juga yang mirip-mirip ya. Jangan sampai nanti salah diagnosis. Nah, kalau cemas ini dibagi dua, dia ada fear, takut, sama khawatir. Kalau takut nanti diagnosisnya itu bisa panik, fobia. Kalau khawatir itu ada kecemasan yang tidak jelas, gangguan kecemasan umum ya, ekspektasi yang berlebihan, kemudian obsesi ini bisa kompulsif nanti, OCD. Bedanya takut sama cemas, kalau takut itu dia bisa menggambarkan apa yang dia takutkan, tapi kalau cemas nggak bisa ya, bingung dia kecemasannya karena apa, itu biasanya cemas. Jalur yang terlibat areanya itu amigdala ya, yang merupakan sistem pengaturan emosi, diatur oleh CSTC yang seperti saya sampaikan kemarin, kortikus, striatum, thalamokortikal ya, dari korteksnya terus ke striatum, terus ke thalamus, kemudian balik ke korteks lagi. Ini untuk sekilas ya. Pada saat takut amigdalanya beraktivitas, kemudian mempengaruhi orbitofrontal cortex dan material simulator. Jadi dia ada rasa cemas. Kemudian untuk respon motoriknya itu mempengaruhi periaqueductal gray. Nanti responnya bisa fight atau flight, menghadapi kecemasan atau ketakutannya itu bisa normal, bisa juga agresif, agitasi, impulsif ya. Atau respon takut atau cemasnya freeze, terdiam. Kadang korban pelecehan seksual kalau misalnya tiba-tiba dipegang sama lawan jenisnya lagi, itu bisa nge-freeze karena ada rasa trauma yang aktif dari memorinya. Jadi amigdala ini kan dari struktur anatominya, amigdala berdekatan sama hipokampus ya. Jadi dari hipokampus ada dari stimulasi eksternal atau internal, menyampaikan rangsangan sensorinya di hipokampus, kemudian diolah ini berbahaya atau tidak, mengancam atau tidak. Kalau ada pikiran ini mengancam, amigdalanya beraktivitas. Kemudian pada saat amigdala beraktivasi itu juga ada respon ke hipotalamus endokrinnya, kortisolnya meningkat. Kalau kortisolnya meningkat dalam waktu yang singkat itu nggak apa-apa, tapi kalau dalam waktu yang lama kronis itu bisa menimbulkan respon peradangan atau inflamasi ya. Jadi akhirnya bisa menyebabkan penyakit coronary artery disease, diabetes, sama stroke karena reaksi pro-inflamasinya tadi. Lalu pada saat cemas itu kan ada gejala sesak napas karena kecemasannya itu. Kalau sistem sarafnya yang sistem saraf simpatik ya, otonomiknya, kalau area yang terlibat parabrachial nucleusnya. Jadi nafasnya meningkat. Kalau yang punya asma bisa jadi kambuh asmanya. Kemudian mempengaruhi jantung di ini yang aktifnya area locus coeruleus, bisa meningkatkan tekanan darah di jantung. Ini yang CSTC tadi ya. Jadi dari area korteks, dari area dorsolateral prefrontal cortex yang merupakan fungsinya untuk berpikir, eksekutif,
kecemasan itu menurut Freud dibagi jadi 3 jenis. Kecemasan realitas atau objektif itu takut terhadap bahaya nyata di dunia luar. Misal lihat ular ya, takut. Kemudian ada kecemasan neurosis bersumber dari konflik antara id dan ego. Jadi id ini insting manusia yang berusaha mencari rasa kesenangan. Misal dia senang kalau merokok, tapi ada konflik, harusnya nggak merokok karena mengganggu kesehatan, dan ini menimbulkan cemas. Bisa. Kalau ada kecemasan moral, hasil dari konflik antara id dan superegonya. Jadi yang menang tadi id-nya, sehingga individu tadi merokok. Lalu hasil dari merokoknya itu ya cemas. Ini kalau ketahuan orang tua atau dosen gimana? Itu contoh aja. Jika ada kesamaan perilaku, itu tidak disengaja. Kecemasan neurosis itu dibagi 3. Ada faktor dalam dan luar yang menakutkan. Bisa dari dalam itu karena pengaruh memorinya yang dulu. Mungkin dulu pernah presentasi terus gagal, jadi pas presentasi lagi jadinya terasa sebagai ancaman. Itu yang dari dalam. Kalau kecemasan terkait objek tertentu seperti fobia, nanti ada objeknya. Misal takut dengan kucing, ya, sesuatu yang sebenarnya tidak berbahaya, itu dikategorikan fobia. Tapi kalau memenuhi karakteristiknya nanti ya, kalau takut sama ular karena ular berbahaya ya wajar aja. Kemudian yang ketiga, kecemasan neurotik yang tidak berhubungan dengan faktor berbahaya dari dalam ataupun luar. Ini nggak ada sebab, tiba-tiba cemas. Bisa karena pengaruh hormon, ya, seperti gangguan tiroid, gangguan autoimun, itu bisa tiba-tiba. Atau karena penumpukan emosi yang dulu, karena ada pernah represi. Jadi kecemasan ini dilihat sebagai sinyal bahaya bagi ego yang memicu mekanisme pertahanan. Kalau dari teorinya Freud, cemas ini bisa timbul karena trauma sejak lahir ya. Jadi misal ini sudah dimulai daripada saat bayi. Dimulai daripada saat bayi, misal pada bayi itu dia menangis karena kelaparan ya, dan ini tidak langsung diberikan respon oleh orang tuanya. Jadi bayi itu bisa mengingat, oh ada pengabaian. Jadi dari bayi itu sudah ada respon terhadap dunia luar. Nanti pas beranjak dewasa atau masih anak-anak lah ya, kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi. Jadi orang tua cuma memberikan materi, tapi tidak memberikan kebutuhan emosional. Contoh, anaknya berprestasi, ini enggak diberikan pujian. Atau anaknya ini nangis, tapi orang tuanya tidak peduli. Jadi ada pengabaian emosi. Ada kalau dari anak-anak itu bisa cemas perpisahan. Misalnya
mekanisme pertahanan pada orang cemas. Ada represi, itu penolakan secara tidak sadar terhadap hal yang tidak nyaman. Misal dimarahi sama atasan, dia nggak sadar, tapi seolah-olah nggak apa-apa, ya. Padahal sebenarnya kesal. Direpresi, itu ditekan. Kemudian ada rasionalisasi, memberi alasan yang rasional untuk perilaku yang mengancam atau membahayakan. Misal ada orang nggak ngerjain tugas, nanti dia memberikan alasan, oh soalnya ini, saya lagi jaga orang tua sakit segala macam. Atau yang datang terlambat, alasannya, oh tadi saya susah nyari angkot, nyari ojek, ya. Jadi memberikan banyak alasan, rasionalisasi supaya dibenarkan atau diterima. Ada reaksi formasi, jadi ini mengubah impuls yang mengancam menjadi bentuk yang dapat diterima. Jadi dia tahu itu tidak baik, tapi karena sulit untuk menerimanya, dia mengubah bentuknya jadi hal yang bisa diterima. Contoh, misal koruptor, dia korupsi, tapi dia buat story tentang anti koruptor. Jadi seolah-olah dia tidak menerima tentang korupsi, padahal dia melakukan. Kemudian pemindahan, ini displacement, memindahkan impulsnya ke objek lain. Contoh, ibu rumah tangga dimarahi suaminya, gak berani marah sama suaminya, marah ke anaknya. Jadi dipindahkan ke objek lain. Lalu undoing ini melakukan perilaku ritual mencegah impuls yang tidak dapat diterima. Jadi dia tidak bisa menerima stimulasi tersebut, tapi akhirnya tidak melakukan. Contoh, mau ujian tapi dia nggak sanggup, akhirnya nggak belajar. Main game, pengalihannya main game, perokok, nggak ngapa-ngapain, atau takut sama dosen, akhirnya nggak masuk kuliah. Ya, contoh. Kemudian proyeksi, menganggap impuls negatif sebagai milik orang lain. Jadi ada sesuatu kejadian, kemudian sebenarnya itu yang dia rasakan, tapi dia memproyeksikan atau memantulkannya pada orang lain. Sebenarnya dia, misalnya si A, itu yang iri sama si B, tapi diproyeksikan seolah-olah si B ini yang iri sama dia, karena dia tidak ingin mengakui bahwa dia iri. Lalu ada sublimasi, mengalihkan energi instingtual ke bentuk ekspresi lain yang diterima sosial. Ini misal dia cemas, mau ada kegiatan, ngadain acara, tapi kecemasannya itu dialihkan dengan olahraga, ya, jadi bisa lebih diterima secara sosial. Kemudian ada intelektualisasi, menganalisis secara intelektual untuk menghindari emosi. Ini biasanya pada laki-laki, karena tidak ingin merasakan rasa tidak nyaman cemasnya tadi. Akhirnya segala sesuatu dicari alasan yang logis.
ada coping regresi, kembali ke tahap perkembangan sebelumnya yang lebih aman. Misal ya cemas ya, kemudian ada regresi ini kemunduran. Jadi dia cemas kalau pergi keluar rumah, copingnya regresi, akhirnya mengurung diri di rumah, ada kemunduran, mengisolasi dirinya. Ya. Kalau kemudian coping isolasi memisahkan perasaan dari peristiwa terkait. Nah, jadi dia merasa seolah-olah itu tidak ada hubungan dengan kejadian yang terjadi. Kalimatnya biasanya, iya memang pernah terjadi sesuatu, tapi itu sudah lama selesai dan gak ada masalah apa-apa. Dari Freud itu ada ego dan super ego. Jadi itu bagian kepribadian yang paling primitif, hadir sejak lahir. Prinsipnya mencari kesenangan, mencari kepuasan instan dari kebutuhan dan keinginan tanpa mempertimbangkan realitas atau moralitas. Jadi ini dorongan dasar, bisa dorongan seksual atau agresivitas untuk menghindari rasa sakit atau hanya sekedar mencari kesenangan. Contoh, gak ada masalah apa-apa, tiba-tiba temennya nawarin, ada sabu nih, mau nyoba gak? Ya gak ada masalah apa-apa, tapi karena ada insting untuk mencari kesenangan, kata temennya ini pakainya enak, ya dipakai. Beda kalau memang yang ada rasa sakit atau tidak nyaman, kemudian dia mencari itu yang instan tapi negatif, minum alkohol dan yang lain-lainnya, dan itu beresiko untuk adiksi atau ketergantungan karena rasa kesenangan yang instan menyebabkan dopamin yang banjir dopamin. Karakteristik ini tidak logis dan tidak rasional, tidak mengenal waktu, kadang tidak memiliki kontak dengan realitas eksternal. Ada yang misalnya perilaku ekshibisionis ya, jadi memamerkan alat kelaminnya di depan publik, itu insting. Ya tidak kenal waktu, tidak logis, tidak rasional. Yang kedua itu ego. Ego ini bagian dari kepribadian yang berkembang untuk mengatasi tuntutan realitas. Jadi ini penyeimbang dari id. Pada saat ada insting mencari kesenangan, ego ini ya akan berpikir kira-kira ini baik gak saya lakukan, bertentangan gak dengan moralitas. Jadi dia mediator antara id dan dunia eksternal, menilai situasi dan membuat keputusan yang mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Karakteristiknya rasional dan logis, memiliki kesadaran, bisa berfungsi menunda penguasaan kebutuhan id sampai waktu dan tempat yang tepat. Jadi misal mau marah, ditunda, soalnya bukan di waktu dan tempat yang tepat dan bukan pada orang yang tepat. Kalau super ego ini lawan dari id. Dia mewakili nilai-nilai moral dan etika yang dipelajari dari orang tua dan masyarakat. Prinsipnya moral,
bisa memberikan rasa bersalah dan malu ketika seseorang melanggar standar moral. Terdiri dari dua bagian, bisa ego ideal, standar moral yang diinginkan, dan hati nurani, penilaian atas tindakan yang salah. Jadi, kalau kemampuan adaptasi yang baik, ini akan seimbang antara id dan super egonya. Artinya, kalau super egonya moralnya ini juga terlalu tinggi, itu nggak baik. Karena kadang dia salah dikit, rasa bersalahnya terlalu tinggi. Jadi bisa menimbulkan depresi, kadang juga jadinya cemas untuk melakukan hal yang sama. Jadi super ego juga tidak boleh terlalu tinggi ya. Harus dikenal intinya. Nah ini saya tanya dulu, dari mekanisme pertahanan kecemasan ini, yang matur yang mana? Yang matur yang mana? Yang sublimasi. Ya, pintar. Ya, sublimasi ya. Yang maturnya. Kalau yang lainnya itu masih bisa bersifat neurotik. Kalau mekanisme yang bisa bersifat psikotik itu kadang yang regresi ini. Karena kalau sampai regresi itu bisa yang berat itu ke fantasi, dunia fantasi. Itu yang nantinya jadi psikotik. Kembali ke pola pikir anak-anak penuh fantasi. Ansietas yang tidak normal itu muncul sebagai serangan terpisah tanpa stimulus eksternal. Terus serangan terpisah dengan stimulus berupa rasa takut, itu bisa fobia, atau secara menyeluruh dan persisten, itu generalized anxiety disorder. Nah ini diagnosis ansietas secara umum ya. Adanya perasaan cemas atau khawatir yang tidak realistik terhadap satu atau lebih hal yang dipersepsi sebagai ancaman. Perasaan ini menyebabkan individu tidak mampu beristirahat dengan tenang. Selain rasa cemasnya itu akan ada ketegangan motorik. Misalnya ada kedetan otot, kayak tik ya. Jadi ada yang kalau tik itu matanya kedip-kedip terus pada saat cemas, atau gemetar tangannya tremor. Kemudian otot tegang, kaku, bisa juga tidak bisa diam, mondar-mandir karena gelisah, lalu mudah menjadi lelah. Dan dibarengin dengan gejala hiperaktivitas otonomi dari neurobiologinya tadi ya, napas pendek terasa berat, jantung berdebar-debar, telapak tangannya basah, dingin, mulut kering, mual, mencret, perut tidak enak, panas, sering buang air kecil atau buang air besar ya, suka menelan atau ada rasa mengganjal. Kemudian ada waspada yang berlebihan, yang terlalu peka, mudah terkejut atau kaget. Kemudian ada sulit konsentrasi, sulit tidur, mudah tersinggung. Sulit tidur malam ini maksudnya ya. Kalau siang nggak tidur nggak apa-apa. Sulit tidur malam itu pun ada kategorinya. Ada yang sulit memulai tidur, ada yang bisa tidur cepat tapi terbangun-bangun, ada yang tidurnya cepat atau biasa, kemudian bangunnya dini hari. Biasanya
cemas itu sulit tidur malamnya, sulit memulai tidur. Kalau yang terbangun-bangun kemudian bisa tidur lagi, biasanya itu gangguan tidur pada depresi. Ya, nanti mungkin dijelasin lebih lanjut di gangguan tidur ya. Nah, semua gejala tadi itu bisa menyebabkan hendaya dalam fungsi kehidupan sehari-hari, atau kerusakan atau penurunan, bisa kemampuan bekerja, bisa hubungan sosial, bisa melakukan kegiatan rutin, bisa juga kemampuan akademis. Jadi intinya sesuai definisi gangguan jiwa, dikatakan gangguan jiwa apapun gejalanya yang pasti dia akan menyebabkan penurunan kemampuan individu tersebut. Kalau yang bekerja mungkin tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, yang sosial jadinya menghindar dari hubungan sosial, mengurung diri, yang kegiatan rutin itu bisa terganggu, misalnya malas mandi ya, kalau sehari sekali masih bisa dilakukan ya, tapi kadang ada yang mandinya 1 kali seminggu. Ini epidemiologinya. Untuk gangguan kecemasan sosial itu sekitar 13,3%. Kalau fobia khas 11,3%, agorafobia 6,7%. Kalau untuk ras bisa semua ras rata. Untuk fobia wanita yang lebih banyak dibanding pria. Agorafobia juga lebih banyak wanita. Konsep awal itu sekitar usia 15 tahun, kalau yang sosial 16 tahun, kemudian agorafobia usia 29 tahun ya. Itu rata-rata. Nah, ini pembagian cemas berdasarkan DSM-4. Ada gangguan panik tanpa agorafobia, gangguan panik dengan agorafobia, agorafobia tanpa riwayat gangguan panik, fobia spesifik, fobia sosial, OCD, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan stres akut, gangguan cemas menyeluruh atau generalized anxiety disorder, gangguan cemas karena suatu kondisi medis umum, kemudian gangguan cemas yang diinduksi zat. Ini yang dari BPD izin 3 mungkin bisa lihat sendiri ya. Dari F40 sudah gangguan neurotik 40 sampai 48. F40 itu juga masih dibagi-bagi lagi. Ini untuk yang gangguan panik atau gangguan ansietas fobik ya. Dicetuskan adanya situasi atau objek yang jelas dari luar individu itu sendiri yang sebenarnya tidak membahayakan. Jadi ada ketakutan tertentu dari eksternal ya. Objek atau situasi tersebut dihindari atau dihadapi dengan rasa terancam. Ini secara subjektif bisa bentuknya ringan sampai berat. Kalau berat, jadinya serangan panik. Gangguan panik ini bisa berbarengan dengan depresi atau komorbiditas. Kalau diagnosisnya tergantung dari mana yang jelas timbul lebih dulu dan mana yang lebih dominan pada saat pemeriksaan. Jadi diagnosis itu bisa dual diagnosis, tapi ada juga yang diagnosis harus lihat yang dominannya. Yang dominannya yang cemasnya atau yang depresinya.
fobia sosial, ada gejala psikologisnya, cemasnya, ya. Mati lampu. Kayaknya masih ini tuh tadi kayak mati. Kayak sering gitu ya. Mati. Widian, our heroes. Itu masih jalan. Ya, itu. Itunya yang itu si suara itu. Nah, fobia sosial. Cuma satu kan itu? Harus dia masuk kategori. Masih kategori. Iya, harus masuk kategori. Bedanya fobia sosial sama agorafobia apa? Gejala psikologis perilaku harus memenuhi tiga kriteria. Kan kedua bedanya ini sama agora. Harus primer. Harus primer. Indonesia atau terbatas pada situasi sosial. Terbatas pada sosial tertentu. Mungkin dia fobia pesta misalnya, fobia sekolah itu kan banyak orang. Menghindari bawa Pak Andi aja, jangan bawa baterai. Agorafobia itu lebih lucu namanya. Ini kali ini dia automatically. Ini yang kiri tuh apa? Hiburan. Kalau sosial chatnya untuk ekstrim. Sama juga ekstrim. Oh, itu Nabila itu mencet. Matiin ya kamu tadi ya. Nabila mencet. Nabila mencet ya. Dari. Udah bisa. Simpen aja sih. Ini aja apa bedanya? Listrik itu listrik. Kita lanjut ya. Ini ada fobia sosial, ada gejala cemasnya, perilaku dan otonom tadi merupakan manifestasi primer dari kecemasannya. Jadi bukan sekunder, bukan karena wahamnya. Misalnya wahamnya waham persekutorik atau waham kejar ya, kayak skenario kemarin. Masa dikejar-kejar terus ada cemas jadi akhirnya ya itu sekunder jadinya, manifestasi sekunder. Tidak bisa dikategorikan gangguan cemas. Ansietasnya harus mendominasi atau terbatas pada situasi sosial tertentu.
dan ada perilaku menghindari situasi menakutkan tersebut. Ini bisa terjadi sejak usia remaja. Salah satu karakteristiknya takut diperhatikan oleh orang lain. Kemudian ada penghindaran terhadap situasi sosial. Biasanya disertai dengan harga diri atau self-esteem yang rendah, takut akan kritik. Gejala fisiknya bisa malu, mukanya merah, tangan gemetar, mual, buang air kecil seringnya. Gejala dapat berkembang menjadi serangan panik pada situasi sosial reguler. Lalu ada fobia khas, ya sama, ada gejala cemas, otonomiknya, perilakunya. Ansietasnya terbatas pada adanya objek atau situasi fobik tertentu. Misal, fobia pada tempat tertentu, tempat kecil, tempat gelap. Klaustrofobia, banyak ya. Menghilang dok. Minta tolong. Ayo semangat. Fobia khas karena objek atau situasi tertentu. Udah ada lagi. Kok ada suaranya? Udah. Apa itu? Jadwal. Bisa ini cara ini. Masa tiba-tiba Fobia binatang. fobia. Aku ada fobia binatang, sekarang fobia sama kamu saya. Takut badut tuh kan kayak gua. Karena kenapa badut? Karena lautan mau menyeramkan, tapi ternyata tahu nggak fobia sih. Karena aku tahu di dalam badut ada Badut manusia. itu hanya kritik. Emang, makanya sekarang tapi aku tidak takut. Karena aku belum berani. Ya, Takut hantu. udah. Fobia itu apa? Kan aku hantu. Iya. Kalau fobia itu Karena itu jantik gitu. Klaustro Jadi tuh. contohnya ada klaustrofobia, fobia binatang, ya misalnya fobia kucing, ada yang laba-laba, kemudian ada fobia ketinggian, ya, fobia itu kan. Lebih suka di Jadi untuk kecemasannya kan secara umum kan sama. Yang membedakannya itu ketakutannya aja. Kalau misalnya untuk diagnosisnya, bisa agorafobia itu biasanya lebih suka ditemani saat ada di tempat tertentu. Jadi biar menimbulkan ketakutan. Kalau fobia spesifik, ketakutannya jelas, menetap dan tidak beralasan, terbatas pada objek atau situasi yang spesifik. Yang sosial, ketakutannya terhadap situasi sosial atau tampil di depan orang-orang yang belum dikenal atau situasi yang memungkinkan menjadi pusat perhatian. Tuh, Nabila jangan dipencet. Nabila narik kabel kan.
Udah tanya Pak, tanya aja Pak Andi, udah tanya Pak Andi, boy. Itu mah nggak pakai bluetooth ya sih? Pak Endi beres. Terus Pak Endi suruh duduk di sini aja. Pak Andi suruh di sini aja, suruh ikut lecture. Nanti kalau ada apa-apa bisa langsung. Ayo guys, ayo keributan. Ayo Agatha. Re kemarin kok sekarang burek sih? Iya, ini Jadi jelek. bersihin kah? Bersihin dulu. Emang tuh tetap burek. Nggak sih, tapi lebih baik Ji. Oh iya. Tengahnya tuh udah gak terlalu buram. Tadi tuh buram sampai buram lagi. Oh enggak itu mah. Oh, cahaya. Cahaya. Udah bisa belum? Aku lihat orang-orang. Hai Eca. Hai. Ada ibu. Ngeplong. Halo all. Oh, benar. Oh baterainya yang benar. Udah kamu situ aja. Udah kamu duduk Itu susu. Nggak mau. Lagi. Dah. Jangan digerakin ah. Capek. Ah, Kita lanjut. Jadi masa? ada Apa ini? juga depresi. Ada sepertiga dari pasien fobia ini karena bisa akibat rasa takut yang berlebihan itu Iya, soalnya mereka merasa tidak berdaya, namanya kagak ada. jadi merasa ada yang salah dengan diri mereka, menyalahkan diri mereka sendiri, sehingga nanti akhirnya jadi depresi. Karena di pasal itu gangguan ansietas lainnya. Masa siap sih? Oh, kita belum orang. Gangguan ansietas lainnya ini manifestasi dari ansietas merupakan gejala utama dari gangguan ini, tidak terbatas pada situasi lingkungan tertentu saja, dapat disertai gejala depresi dan obsesif, bahkan beberapa unsur dari gangguan panik dari ansietas fobik juga. Kemudian jelas bersifat sekunder atau bisa ringan atau tidak begitu parah. Kemudian untuk gangguan ansietas lainnya ini F41 ada gangguan panik, gangguan ansietas menyeluruh, gangguan campuran ansietas dan depresif, gangguan ansietas campuran lainnya, dan gangguan ansietas lainnya. Pada prakteknya biasanya yang lainnya ini jarang didiagnosis ya, karena tidak spesifik. Nah ini yang gangguan panik. Karakteristiknya ada serangan ansietas berat atau panik yang berulang, tidak terbatas pada adanya situasi tertentu ataupun suatu rangkaian kejadian, dan karena itu tidak terduga. Jadi dia tidak ada kecemasan sebelumnya, tiba-tiba panik. Gejala yang dominan bervariasi pada masing-masing orang, tetapi karena ini gangguan panik, maka onsetnya yang mendadak. Ada dalam bentuk somatisasi fisiknya, jantung berdebar cepat, ada nyeri dada, perasaan tercekik, sakit kepala. Jadi kadang pada pasien ini mereka tidak menyadari kalau mereka mengalami gangguan panik, lebih cenderung merasa ada sakit jantung. Karena memang masyarakat itu tidak paham tentang gangguan jiwa ya, jadi mereka kira ya pasti gangguan fisik. Kalau gejala fisiknya tadi jantung berdebar cepat, dari dada, jadi merasa mereka mengalami gangguan jantung, penyakit jantung. Seperti yang lagi viral sekarang ya, antara
Dokter hilang lagi dokter. Rey, tolong. Nggak jelas ini skateboard. Coba dibawa ke lantai 8 dulu. Coba dinaikin ke lantai 8. Pasti bagus. Iya sih ya. Smart board. Kita kenapa terpisah mulu? Oh, ininya nggak sih waiting for participant ini kemarin ada teacher gitu. Iya. Oh, ini mah, ini bukan. Ini mah cuma dijadiin size itu nggak sih? Iya, sama. Tuh, yang sessionnya itu nggak dimasukin. Nggak tahu sih, nggak paham. Soto aja. Orang ini. Asli banget ya Allah. Mana aku agak percaya lagi karena dia kayak harusnya ada perkap-perkapnya gitu. Ini nggak sih harusnya allow itu kenapa gak dipencet yang allow smartboard VIP? Yang allow itu kenapa nggak Dia masa juga gak tahu gak sih? Yang mengerti hanya Pak Andi. Harusnya direkam itu tadi bukan di Iya. Panik sama gangguan panik ya. Jadi nggak ada. Panik attack. Kalau serangan panik itu bisa terjadi karena fobianya atau sekunder karena depresi. Kalau gangguan panik itu kecemasannya yang berat karena cemasnya berulang. Kemudian untuk waktu, kalau serangan panik itu satu kali serangan panik berlangsung singkat. Kalau gangguan panik minimal 3 kali serangan panik dalam 1 bulan. Jadi beda gangguan panik sama serangan panik ya. Gangguan panik dan panic attack. Gejala khasnya kalau serangan panik kecemasan yang berat. Kalau gangguan panik itu cemasnya juga berat, tetapi terdapat periode relatif bebas dari gejala kecemasannya. Jadi ada waktu dia tidak cemas. Nah, untuk gangguan panik, pedoman diagnostiknya yang tabur hijau ya. Beberapa serangan berat cemasnya terjadi dalam periode kira-kira 1 bulan pada keadaan di mana sebenarnya secara objektif tidak ada bahaya gitu. Jadi kalau paniknya itu karena gempa ya wajar, kan berbahaya. Kalau yang tidak terkategorikan bahaya itu baru masuk gangguan panik. Tidak terbatas hanya pada situasi yang telah diketahui atau yang dapat diduga sebelumnya. Jadi tiba-tiba ya. Dengan keadaan yang relatif bebas dari gejala ansietas dalam periode antara serangan panik. Jadi masih ada meredah cemasnya yang berat itu. Gangguan panik baru menjadi diagnosis utama kalau Kasihan Rey. Udah lari kamu duduk-duduk aja. Duduk situ lagi. Duduk situ lagi. Apa kejauhan ya? Nggak, itu emang langsung mati, itu nggak dipencet dulu. Jauh. Panik. Kau bisa menjadi sendiri. Bisa aja. Bantuin dong, Widian. Dadah. Jago. Makasih Rey. Kan dia udah diapresiasi. Terus gimana? Gak tahu. Bantuin. Kalau gini harusnya pakai laptop sih. Tahu tapi harus My pink is up. It's me that I'm very scared. bantuin lah teh kan kau juga pergi. Gak tahu ini mah VIP bukan lahanku, bukan. Itu enggak sih biasanya yang biru? Iya. Yang biru Ray. Kayaknya mau udah nyambung. Langsung nyambung VIP kelasnya. Kok gini? Kok gini? Use laptop app.
Kok ini Astros? Kasihan Rey. Udah mending ini gitu. Gak tahu. Orang-orang ini ngasih saran ke Rey tapi Gimana sih Agatha kalau kasih saran harus bantuin. lucu banget Agatha sama Rey sama biru. Mas. Bantuin Agatha. Oh, Allah. Itu mau roboh kan? Itu roboh kan? Aku. Izin. Suara roboh. Kayak mau ambil Roboh apa roblak? Roblox. Apa lagi? Kayaknya dari web situnya deh. Apa di laptop apa ada webnya? Ini bantuin sana. Pakai Google Class itu loh. Gak tau sih gue juga. Loh. Udah. Yang biru itu nyambung gak sih? harusnya. Di situ udah. Harusnya udah nyambung ke PC-nya. Biru Itu. udah tuh masuk PC. Itu masuk PC. Udah masuk PC kayaknya tinggal sambungin doang nggak tahu. Widian call Pak Andi. Emang gimana sih tampilannya kalau di lab? Lihat sana kan kau perkat. Nggak tahu, malas. Aku dibayar berapa untuk maju ke sana? Bayar dengan Senyuman. cinta Hegan. Dibalas dengan pelukan Auli katanya. Kasihan ya Re. Asik Widian penyelamat. Kamu harus mengapresiasi Widian. Kenapa gue? Kan kamu bilang sih gue. Terus kamu milih-milih. Nah, aku bilang gitu karena gue yang habis curhat panjang lebar di grup. Jadi aku memahami orang maunya gitu. Iya, kamu mengapresiasi sama orang jadi jangan Nggak mau. pasti. Nah, Agatha maju. Yeay, Agatha. Yeay, Agatha. Lucu banget mereka. Kamu nggak boleh gitu, kamu harus mengapresiasi semuanya. Easy ya. Agatha kayak anak teknik banget. Agatha kayak mas-mas teknik. Agatha. Mas Agatha teknik. Emang tampilannya gimana Re kalau di PC gitu Re? Hah? Emang gimana tampilannya? Jangan duduk, bantuin. Ya kayak gitu ya, kayak di Kayak gitu gimana? Ini. Windows. Bukannya harusnya dia itu kan kabel itu biasanya langsung muncul nggak sih? Oh, makanya itu ini dia kayak pakai ini tambahan gak sih? Apa namanya? Ini pakai aplikasi namanya Astros. Masa? Itu bacaannya. Emang kalau di PC dia harus pakai itu. Mana tahu. Aplikasi tambahan. Ini mereknya Astros. Oh, biasa itu Biasa pakai. Jadi keluar dulu dari aplikasi ini. Lah. Nah, Itu dia. Itu dia. Ayo aja. Anjay, mantap kali. Astros itu apa aplikasi apa coba? Gak tahu. Lah. Kata. F berapa ya yang buat keluar itu? F4, F5, F2, F1, Escape. SC. Nah, PC dosen. Yeay, Agatha jago. Terima kasih Agatha. Mas Agatha, thank you Mas Agatha. Terima kasih Kare. Makasih Mas Agatha. Kamu kan gak berhasil. Ini gimana aku gak nyampe atas? Penipuan ini gimana? Kalau gue baru kedua. Ini gak sih? Nah, nyampe. Jadi gangguan panik ini bisa jadi diagnosis utama kalau tidak ada ditemukan salah satu gangguan kemudian pada F4. Nah ini F41.1 gangguan anxious disorder atau generalized
suasana atau kondisi, sifatnya mengambang, jadi dia bisa cemas pada banyak hal. Cemas takut keluar rumah, cemas kalau terlambat, semua hal dia cemaskan. Dan ini menetap, ada durasi waktunya ya, 3 bulan. Kemudian seperti gangguan cemas lainnya, ada gejala dominan dari kondisi fisik, lebih sering pada wanita dan sering berkaitan dengan adanya stres lingkungan yang kronis. Misal dia jadi ada gangguan cemas menyeluruh karena ada stres yang disebabkan konflik rumah tangga. Perjalanan penyakitnya bervariasi, Karena banyak cewek. cenderung fluktuasi dan kronis. Jadi dia lama, kemudian bisa naik turun. Ya, misalnya 1 bulan ini cemasnya nggak terlalu berat, nanti bulan depan cemasnya jadi berat, nanti bisa berubah lagi. Jadi dia nggak stabil ya. Ini yang hijau ini dengan diagnosisnya biasanya akan mencakup kecemasan tentang masa depan, khawatir akan nasib buruk, ada perasaan gelisah seperti di ujung tanduk, sulit berkonsentrasi. Kalau ketegangan motorik sama overaktivitas otonomik kan sama kayak cemas yang lain. Kalau pada anak-anak ada kebutuhan berlebihan untuk ditenangkan serta ada keluhan somatik berulang. Misal pada saat mau pergi sekolah sering diare, ternyata dia cemas karena di sekolah dibully, atau ada konflik sama teman di sekolah. Kalau masker itu dia Ada gejala lain tapi cuma sementara, termasuk gejala depresi. Itu bisa tetap gangguan ansietas menyeluruh ini jadi gangguan tetap jadi diagnosis utamanya. Intinya mesti dia yang paling menonjol. Kalau depresinya tidak menonjol gejalanya, tetap bisa didiagnosis gangguan ansietas menyeluruh. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, depresi sama cemas itu biasanya beriringan. Lihat mana yang lebih dominan, lebih menonjol. Dia kayak koin ya, depan dan belakang. Bisa didiagnosis gangguan ansietas menyeluruh jika tidak memenuhi kriteria lengkap dari episode depresi, gangguan ansietas fobik, gangguan panik, atau gangguan obsesif kompulsif. Kalau ini dari kriteria DSM-5, kecemasannya ini sudah dikendalikan, waktunya dalam periode 6 bulan minimal. Jadi kalau belum 6 bulan, belum dianggap gangguan cemas menyeluruh. Kalau dari DSM-5 menyebabkan penderitaan atau hendaya yang signifikan. Kecemasannya tidak terbatas pada khawatir akan mengalami serangan kepanikan, kekhawatiran tentang kontaminasi, takut dipermalukan di depan umum, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang dicemaskan. Kecemasan dan kekhawatirannya akan meliputi 3 atau lebih dari 6 gejala berikut: gelisah atau tegang, mudah lelah, sulit konsentrasi, mudah marah, ketegangan otot, dan ada gangguan tidur, kesulitan memulai tidur atau mempertahankan tidur. Ini dari DSM-5. Untuk epidemiologinya, prevalensinya 2-8%. Ya, nanti baca sendiri aja. Ini yang biasanya
Tapi lihat apakah sedihnya ini dominan atau tidak. Kalau sama-sama dominan, cemas sama depresinya, dia masuk ke campuran ansietas dan depresi. Jadi ansietas sama depresinya dari gejala-gejala ini sama-sama berat. Untuk menentukan ringan sedang beratnya itu secara objektif bisa dengan pemeriksaan penunjang kuesioner. Jadi kuesionernya itu nanti ada bisa lihat skornya, apakah ini depresi ringan, sedang, berat, cemasnya ringan, sedang, atau berat. Itu yang secara objektif. Pemeriksaan penunjang psikiatri, tapi kadang waktunya nggak sempat kalau dipakai. Jadi biasanya secara subjektif aja. Ini sama-sama cemas ringan sama dengan depresi ringan, atau cemasnya yang lebih berat, depresinya ringan, sehingga cukup didiagnosis gangguan cemas menyeluruh aja. Ya, bila ditemukan ansietas berat disertai depresi yang lebih ringan, maka salah satu dari kategori yang lain untuk gangguan ansietas atau gangguan motorik harus digunakan. Ditemukan sindrom depresi dan ansietas yang cukup berat untuk menegakkan masing-masing diagnosis, maka kedua diagnosis tersebut harus dikemukakan dan diagnosis gangguan campuran ini tidak boleh dipakai. Jadi maksudnya dual diagnosis, ada gangguan cemasnya, ada gangguan depresinya. Ini sama, ada gejala otonomi. Kategorinya harus digunakan untuk gangguan yang memenuhi kriteria gangguan ansietas menyeluruh, menunjukkan ciri-ciri yang menonjol dibandingkan dengan gangguan cemas yang lain. Ini gangguan cemas yang lain ya, ada obsesi kompulsif, disosiatif, somatisasi, somatofon, dan nanti mungkin yang obsesi siang. Berkaitan erat dengan perubahan atau stres kehidupan yang bermakna, bisa masuk di gangguan penyesuaian. Nah, ini yang obsesif kompulsif, ini yang paling mudah didiagnosis sebenarnya dari gangguan cemas ya, karena pasti ada pikiran berulangnya, pikiran obsesif atau tindakan kompulsif. Jadi obsesif itu termasuk pikiran, kalau kompulsifnya itu tindakan. Misal pikirannya itu sudah matikan kompor belum, itu berulang. Tapi kalau dia tidak melakukan, dia cuma obsesif. Kalau dia melakukan, ngecek berulang-ulang, itu kompor sudah dimatikan, berarti ada kompulsifnya. Atau biasanya ya obsesif kompulsif ini kan sebenarnya banyak ya. Ada yang obsesif kompulsif tentang kebersihan, jadi cuci tangan berulang-ulang, mandi berulang-ulang. Ada juga yang spiritual, merasa sholatnya ini tidak sempurna ya, jadi diulangi lagi sholatnya itu sampai lama. Ada yang mandi sampai 1 jam karena berulang-ulang, itu ada. Meskipun paling mudah terdiagnosis, obsesif kompulsif ini termasuk yang paling berat untuk gangguan cemas, karena dia bisa berubah menjadi psikotik. Bisa gejala obsesif kompulsifnya itu gejala normalnya. Biasanya onsetnya dimulai dari usia belasan tahun. Kalau pasien itu banyaknya yang pada remaja laki-laki, bisa ada obsesif kompulsif, beberapa ya, ini beberapa, ya kebanyakan juga sih. Diawalin biasanya karena ada kecanduan pornografi.
diawali dari kecanduan pornografi tadi ya. Jadi pikiran obsesional itu gagasan, bayangan pikiran atau impuls yang timbul dalam pikiran individu secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Umumnya dirasakan mengganggu karena umumnya berupa hal-hal yang bersifat kekerasan, menjijikan, atau hal sepele yang tidak berarti. Ya, jadi dia sebenarnya frustasi juga karena pikirannya tersebut. Seringkali mencoba menghilangkannya tapi tidak berhasil. Ini tindakan atau ritual yang kompulsif merupakan perilaku stereotipik mengulang-ulang berkali-kali, tidak mengenakan dan tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, tadi saya jelasin bisa ambil wudhu berulang-ulang, mandi berulang-ulang, sholatnya diulang-ulang sampai 1 jam. Ada kaitan antara gejala obsesi dengan depresi, sehingga ada juga nanti gejala depresinya pada pasien obsesif kompulsif ini. Karena ini gangguan obsesif kompulsif, jadi biasanya ciri kepribadian yang menyertai itu ciri kepribadian anarkistik. Kalau di PPDGJ itu anarkistik, tapi kalau di DSM-5 itu emosility ya. Sama itu. Kemarin ada yang bahas soalnya, itu sama atau enggak? Di tutor. Konsepnya pada masa kanak atau dewasa muda, perjalanannya bervariasi, yang pasti bisa kronis ya, kebanyakan kronis. Ini pedoman diagnostiknya harus dikenal atau disadari sebagai pikiran atau impuls dari diri individu sendiri. Jadi itu pikirannya sendiri, bukan karena dengar-dengar suara-suara bisikan, itu bukan. Jadi dia primer. Memang pada pasien psikotik juga ada pikiran obsesifnya, tapi itu bisa karena waham dan halusinasinya. Jadi seperti lalu sedikitnya ada satu pikiran atau tindakan yang masih tidak berhasil dilawan, meskipun ada lainnya yang tidak lagi dilawan oleh pemerintah. Jadi dia berusaha mengikuti pikiran obsesinya itu. Kalau misalnya dia merasa masih belum sempurna sholatnya, dia tetap dilakukan jadinya sholat lagi. Pikiran atau melaksanakan tindakan tersebut bukan merupakan hal yang memberi kepuasan atau kesenangan. Jadi dia nggak melakukan itu untuk senang, hanya sekedar biar kecemasannya tersalurkan. Pikiran, bayangan atau impuls tersebut harus merupakan pengulangan yang tidak menyenangkan. Jadi dia sendiri tidak senang dengan pengulangan itu. Beda dengan ketergantungan atau adiksi. Dia mengulang, tapi dia senang. Mengulangi judi online, mengulangi pakai narkotika, itu kan senang tapi ketergantungan. Kalau yang obsesi, dia tidak senang ya dengan pengulangan tersebut. Lalu ada FK3, reaksi terhadap stres berat dan gangguan penyesuaian. Dari judulnya ada jelas ya, reaksi terhadap stres berat dan gangguan penyesuaian. Artinya harus ada dasar atau faktor pencetus atau stresnya yang menyebabkan reaksi stres akut atau suatu perubahan penting dalam kehidupan sehingga menimbulkan situasi yang tidak enak yang berkelanjutan. Stresnya terjadi, keadaan yang tidak menyenangkan yang berkepanjangan itu merupakan faktor penyebab yang primer dan menentukan
spesialisnya, mau yang spesifik atau enggak. Kadang bisa aja nih cuma gangguan penyesuaian doang, tapi ada juga yang sampai ditanya reaksi apa. Ini reaksi stres akut, satu gangguan sementara tapi cukup parah tanpa adanya gangguan jiwa lain yang nyata, dan ini sebagai respon terhadap stres fisik maupun mental, dan ini biasanya menghilang dalam beberapa jam atau hari. Ingat ya, kata kuncinya beberapa jam atau hari. Jadi bisa hilang sendiri. Pas terjadi itu lumayan berat, tapi dia akan hilang. Kadang ada yang reaksi stres akut itu sampai pingsan ada. Stresornya dapat berupa pengalaman traumatik, dapat meliputi ancaman serius terhadap keamanan atau integritas fisik dari individu atau orang-orang yang dicintainya. Ada perubahan mendadak yang tidak biasa, perubahan yang mengancam kedudukan sosial, ya. Ini ada sebuah perubahan karena perubahan itu kan termasuk stres kalau kondisinya tidak menyenangkan. Resikonya ini terjadi akan semakin bertambah jika ada kelelahan fisik atau faktor lain, misalnya usianya sudah tua. Jadi kendali emosinya juga sudah tidak baik ya. Ini untuk pedoman diagnostiknya harus ada kaitan waktu yang langsung dan jelas antara terjadinya pengalaman stresor luar biasa dengan onset dari gejala. Onsetnya itu setelah beberapa menit atau bahkan segera setelah kejadian. Misal dengar kabar keluarganya meninggal, terus langsung cemas, langsung mungkin pingsan ya. Reaksi stres akutnya. Ada gambaran gejala campuran, biasanya berubah-ubah. Ada badan kadang kaku ya, freeze ya. Kemudian bisa tampak juga ada gejala depresi, ada cemas, kemarahan, kekecewaan, overaktif dan penarikan diri. Tetapi tidak satupun dari jenis gejala tersebut mendominasi gambaran klinis untuk waktu yang lama. Jadi cuma sebentar. Pada kasus yang dapat dialihkan dari lingkup sosial, lingkup stresornya, gejalanya menghilang dengan cepat. Stresnya kalau misalnya berkelanjutan atau tidak dapat dialihkan, gejala-gejala biasanya baru mulai mereda setelah 2-3 hari ya. Biasanya hampir menghilang setelah 3 hari. Jadi kalau lewat dari 3 hari, bukan lagi reaksi stres akut, udah masuk gangguan penyesuaian. Ini gangguan stres pasca trauma, PTSD, post traumatic stress disorder. Jadi itu masuk gangguan klinis ya, bukan kepribadian. PTSD ini timbul sebagai respon yang berkepanjangan dan atau tertunda terhadap kejadian atau situasi yang menimbulkan stres, baik singkat ataupun panjang, bersifat katastrofik yang menakutkan dan menyebabkan distres pada hampir setiap orang. Misal musibah, banjir, peperangan, kecelakaan, atau menyaksikan kematian yang mengerikan, banyak ya. Jadi biasanya menakutkan. Gejala khas dari PTSD itu akan ada episode, ada bayangan-bayangan kejadian traumatik itu terplastik atau muncul dalam mimpi. Itu yang membedakannya dengan gangguan cemas yang lainnya. Onsetnya terjadi setelah trauma, masalahnya berkisar antara beberapa minggu sampai beberapa bulan. Jarang sampai melampaui 6 bulan, tapi bisa. Ada bukti timbul dalam waktu 6 bulan dari suatu peristiwa traumatik yang luar biasa berat.
masih bisa ditegakkan apabila tertunda waktunya antara terjadinya peristiwa dan maksud gangguan melebihi waktu 6 bulan, asalkan manifestasi klinisnya dan khas ya, dan tidak dapat alternatif lain yang memungkinkan dari gangguan ini. Ada bukti ya, trauma selalu ada dalam ingatan, bayangan atau mimpi mengenai peristiwa tersebut secara berulang-ulang. Jadi nanti kata kuncinya itu bayangan atau mimpi mengenai peristiwa secara berulang-ulang. Seringkali terjadi penarikan diri secara emosional, ada penumpuan perasaan dan penghindaran terhadap stimulus yang mungkin mengingatkan kembali akan traumanya. Misal, traumanya karena menyaksikan kecelakaan atau dianya sendiri yang kecelakaan, terus dia melihat sesuatu yang mirip dengan kondisi tersebut. Misal pelaku yang menabraknya itu pakai baju warna kuning, jadi lihat warna kuning itu langsung ke flashback. Itu yang PTSD ya. Lalu gangguan penyesuaian, ada predisposisinya keletahan individual lebih berperan dalam resiko terjadinya dan terhadap pembentukan manifestasi gangguan penyesuaian dibandingkan kondisi lain. Dalam K3 tanpa adanya stresor, manifestasinya bervariasi, bisa mencakup gejala lain. Ada perasaan tidak mampu menghadapi dan menyesuaikan, merencanakan masa depan atau berlanjut dalam situasi sekarang. Ada hendaya, onsetnya terjadi dalam 1 bulan setelah terjadinya peristiwa yang merupakan stres atau perubahan dalam hidup, dan lamanya gejala biasanya tidak melebihi 6 bulan, kecuali dalam kasus reaksi depresif berkepanjangan yang titik-titiknya tadi ya. Ini pedoman diagnostiknya, diagnosis terdapat pada suatu elevasi terhadap hubungan antara bentuk, isi, dan keparahan gejala, riwayat dan kepribadian sebelumnya, dan kejadian atau situasi yang penuh stres atau krisis kehidupan dengan stresornya. Ini yang spesifiknya. Kalau dia depresif singkat, berarti ada keadaan depresif ringan bersifat sementara dengan jangka waktu tidak melebihi 1 bulan. Kalau depresi berkepanjangan, dia bisa lebih dari 1 bulan, tetapi tidak melebihi kurun waktu 2 tahun. Kalau depresinya panjang, lebih dari 2 tahun, diagnosisnya apa? Kalau depresinya panjang, lebih dari 2 tahun, Depresi. Depresi mana? Kemarin kita bahas depresi. Oh ini campuran. apa namanya? Kemarin bahas apa? Kalau depresi mayor. Tadi yang sebenarnya ada yang tahu? Ya ada. Depresi mayor. Distimia, Dok. Iya betul. Oh, sumpah? Iya ya. Distimia kan sedih sampai dia nih. Sedih dia tahu. Ada yang menonjol Betul. pasti antara gejalanya, kemudian onsetnya. Perhatikan onsetnya. Kemudian ada yang gangguan penyesuaian dengan predominan gangguan tingkah laku. Gangguan utamanya yang menyangkut tingkah laku, reaksi duka citanya seperti apa? Apakah ada perilaku agresif atau malah disosial, menarik diri dari hubungan sosial. Gangguan campuran dari emosi dan tingkah laku, di sini bisa gejala emosional maupun gangguan tingkah laku merupakan ciri yang menonjol. Ini
Ini gangguan penyesuaian menurut kriteria DSM-5 ya. Ada gejala emosional dalam waktu 3 bulan sejak awal peristiwa stresor, kemudian menyebabkan masalah yang signifikan, tidak memenuhi kriteria untuk gangguan mental lain, bukan bagian dari proses berduka yang normal, dan gejala tidak bertahan lebih dari 6 bulan setelah peristiwa pemicu berakhir. Dan konsepnya 6 bulan. Jadi jelek. Lebih dari itu bukan lagi gangguan penyesuaian. Ini untuk yang reaksi cemas ya. Nah, itu capek. Ada kekhawatiran yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, kadang ada ide atau perilaku bunuh diri, rasa tegang dan gelisah, takut, kemudian lekas marah. Ini perbedaan untuk gangguan penyesuaian dan kecemasan. Bedanya apa kan? Ada dari definisi penyebab, durasi gejala, tipe gejalanya. Sebenarnya pasti tumpang tindih ya, tapi yang kita lihat biasanya yang ininya durasi gejala. Ingat, gangguan penyesuaian tidak lebih dari 6 bulan. Terus gangguan penyesuaian itu nggak pernah ada riwayat serangan panik. Kalau cemas itu ada serangan paniknya bisa. Ini perbedaan dari diagnosis DSM-5. Mulainya itu biasanya kalau gangguan penyesuaian bisa 3 bulan setelah stresor. Kalau gangguan kecemasan 6 bulan setelah stresor bisa. Gejalanya lebih banyak dari gangguan kecemasannya untuk yang fisik ya. Gejala otonomnya. Kemudian kalau penyesuaian pasti ada stresor eksternal atau perubahan hidup. Kalau gangguan penyesuaian karena dia ringan pasti sembuh dalam 6 bulan. Biasanya tanpa farmakoterapi bisa sembuh sendiri. Dan tergantung dari kemampuan adaptasinya. Kalau dia ada lebih dari 6 bulan nggak sembuh, berarti nanti diagnosisnya udah beda. Dan masuk ke gangguan cemas atau gangguan lainnya. Nah ini untuk membedakannya dari masing-masing gangguan tadi. Kalau gangguan panik biasanya ada serangan panik. Jaga esensial. Serangan panik. Minimal ada berapa kali serangan paniknya dalam 1 bulan? 3. Ya. Ada gangguan panik tanpa kelompoknya, serangan paniknya tidak diperkirakan, diikuti oleh rekurensi 1 atau lebih. Ini ada kampusnya ya. Gangguan panik dengan agorafobia, kecemasannya berada di suatu tempat yang sulit untuk menyelamatkan diri. Fobia spesifik itu takut terhadap situasi spesifik. Kalau fobia sosial terhadap situasi sosial. Kalau obsesif kompulsif ada pikiran dan tindakan berulang. Kalau stres pasca trauma itu ada flashbacknya, mimpi peristiwa traumatik. Kalau gangguan stres akut ada terpapar terhadap trauma yang serius atau mengancam nyawa. Kalau gangguan cemas menurun, ansietasnya hampir sepanjang hari dan minimal 6 bulan. Ya, minimal ya, jadi bisa lebih dari itu ya. Nah itu pemeriksaan status mental. Biasanya ini akan kita periksa penampilan, perilaku, kemampuan untuk bekerja sama. Kalau penampilan untuk gangguan cemas biasanya tidak rapi itu bisa, tapi ada juga yang masih bisa rapi. Perilakunya biasanya motoriknya hiperaktif atau restless, gerak terus ya. Kemampuan bekerja sama dengan pemeriksa, dia kooperatif nggak dalam di pemeriksaan itu, jawab nggak pertanyaannya, tingkat
tingkat aktivitasnya gimana, bisa aktivitas atau tidak, suasana hati yang mempengaruhi. Ya nanti mungkin bisa diperdalam nanti tranquilitasnya. Untuk gejala fisiknya, untuk pasien cemas, pemeriksaan medik tambahan ya, dan pemeriksaan lab, bisa ditambah juga pemeriksaan penunjang psikiatrinya. Farmakoterapinya bisa dikasih SSRI lini pertama atau SNRI, karena pada gangguan cemas ini yang terganggu itu ada neurotransmitter norepinefrin, serotonin, glutamat ya. Kalau antidepresan mau ini udah nggak dipakai lagi karena banyak efek sampingnya. Antidepresan tersebut juga banyak efek samping ke kardiovaskular. Salah satunya yang ada biasanya amitriptyline di fase 1. Benzodiazepin ini cuma tambahan, termasuk ansiolitik. Cara kerjanya nanti tergantung dari reseptor mana. Dia ada di reseptor GABA, tapi GABA-nya itu kan terbagi lagi, ada GABA 1, apa 1 ya. Itu nanti yang membedakan dengan zat narkotik, karena reseptornya sama, reseptor GABA. Makanya benzodiazepin itu bisa ada risiko ketergantungan, yang biasanya itu alprazolam sama clonazepam. Ada juga yang ketergantungannya karena kesulitan tidur ya. Jadi memang dia cuma susah tidur, terus karena penggunaan benzodiazepin yang lama jadinya ketergantungan. Kalau berhenti dia susah tidur lagi. Itu benzodiazepin. Jadi biasanya ini tidak termasuk jadi lini pertama, cuma tambahan aja dari lini pertama SSRI-nya. Untuk mencegah ketergantungan itu tergantung dosisnya. Jadi kalau pada alprazolam itu maksimal pemakaiannya ada yang referensi menyatakan 4 minggu, ada yang 6 minggu, ada yang 8 minggu, dengan dosis yang biasa, bukan dosis yang kecil. Alprazolam itu sedianya ada 0,5 mili, ada yang 1 mili. Nah kalau yang kecil dosisnya berarti sekitar 0,25 mili. Selain benzodiazepin, obat-obat penenang yang lain, hipnotik sedatif itu juga bisa menyebabkan ketergantungan. Contohnya pada obat-obat nyeri ya, kayak tramadol, kemudian untuk yang anestesi itu ada propofol sama ketamin. Itu biasanya tramadol itu bisa digunakan untuk doping individu ya, biar lebih semangat. Alprazolam ini juga, jadi kadang dosisnya ada yang sampai 4 mili sehari. Artis-artis itu banyak yang pakai itu supaya bisa nggak tidur seharian. Bagus untuk sebelum JBT. Ini untuk psikoterapinya ya, karena yang tadi itu obatnya kan lebih legal kalau dari medis. Kalau pakai narkotika untuk biar lebih semangat kan tidak legal ya, resiko untuk pidana. Kemudian untuk psikoterapi itu bisa CBT untuk orang cemas sama terapi psikodinamik. Prognosisnya tergantung tingkat keparahan cemasnya, motivasi untuk pengobatannya, dukungan dari lingkungan, kemudian kemampuan untuk mematuhi pengobatan atau regimen psikoterapinya. Ya mungkin itu dulu. Ya, selanjutnya dilanjut dulu ya untuk gangguan neurotik lainnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ada soal ajarnya kan?
Kalau saya capek nggak lewat, soalnya jadwal saya padat sekali, capek. Itu sebabnya ya. Kalau untuk yang kriteria kan ada DSM 5 sama 7, tapi kayak kalau dari beberapa dari yang PPDJJ itu jauh lebih cepat ya untuk dia Iya. itu karena apakah karena populasinya atau mungkin populasi orang Asia atau orang Indonesia itu lebih cepat stres? Lebih cepat tuh maksudnya durasi waktunya. Iya, itu kan tergantung dari sebenarnya kan pembuatan bukunya ini, PPDJ 3-nya itu didiskusikan dulu dari beberapa pakar, ya, psikiater, beberapa gitu. Dan ini memang berdasarkan survei. Untuk penyesuaian secara teori biasanya kita beradaptasi dalam waktu 6 bulan memang. Makanya kalau lebih dari itu sudah tidak penyesuaian lagi. Tapi itu juga menilai dari yang tadi bisa ada perilaku ya, orang luar negeri kan sama Asia, Indonesia itu tepatnya mereka surveinya di Indonesia karena kan penerbitannya di Indonesia dari kaji. Jadi dilihatnya ternyata dari penelitian untuk gangguan jiwa itu durasinya singkat karena melihat memang ritmenya cepat berubah. Jadi misalnya ada orang nih periksa dia sehat jiwa atau enggak. Pada saat pemeriksaan itu bisa sehat, tapi kalau tiba-tiba 1 hari, 3 hari berikutnya dia ada musibah, itu bisa ada reaksi stres akut, bisa ada gangguan. Jadi kondisinya itu, jadi pertimbangannya itu lebih cepat ada perubahan. Makanya biasanya hasil dari tes sehat jiwa itu berlaku cuma 1 bulan. Ada yang 1 bulan, ada juga yang psikiaternya lebih sampai itu 3 bulan atau 6 bulan, nggak apa-apa, masih berlaku. Jadi pertimbangannya itu tadi ya, memang kondisi jiwa itu bisa cepat berubah. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, disampaikan? Suara saya jelas sampai belakang ya? Kalau nggak ada yang ditanya atau disampaikan lagi, saya tutup untuk lecture 7. Semoga bisa memahami lecturenya. Silakan merenungkan kira-kira apa yang kalian derita dari lecture ini, karena yang saya lihat ada beberapa sekitar 20% lah 20% dari siswa ini kopinya memang begitu bagus, cemasnya berlebihan, ada juga yang ada depresi ringan, ada yang berat sebenarnya. Jadi silakan merenungkan diri. Tebak-tebakan dong aku. Kopinya itu mungkin bisa diubah Kopi. supaya bisa Kopi. lebih baik lagi. Jadi kopinya pilihlah kopi yang teratur ya. Oh, kopinya tadi sublimasi. Yang jogging. Sublimasi. Kehadirannya Sekas dibuat. Terus ada gym. kita sambung nanti Kau katanya mau sore. nge-gym. Mau olahraga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Dadah. 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 Halo. Lihat lagi, astagfirullahaladzim. Apa?